Liverpool unggul 12 poin di puncak klasemen. Derby della Madonnina berakhir imbang 1-1. Barcelona melaju ke final Copa del Rey. Bekuk Leipzig, Stuttgart ke final di FV Pokal. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Manchester City versus Leicester City pada laga lanjutan Liga Inggris berlangsung di Etihad Stadium. Manchester City mampu membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 2 menit lewat Jack Grealish. The Citizen mengadakan keunggulan di menit ke-29 berkat gol dari Omar Marmoush. Skor 2-0 untuk Manchester City bertahan hingga babak pertama tuntas. Kedua tim gagal menambah gol di babak kedua. Manchester City menangi laga 2-0. Hasil ini membuat Manchester City naik di peringkat keempat dengan 51 angka. Sementara Leicester semakin terbenam di zona degradasi. Si rubah di posisi ke-19 dengan 17 angka. Liverpool versus Everton pada derby Merseyside di Anfield. Everton sempat mencetak gol di menit ke-20 lewat Beto. Namun gol itu dianulir VAR karena Beto terjebak offside. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-57 saat Diogo Jota membawa Liverpool memimpin 1-0. Jota menusuk dari depan kotak penalti melewati dua pemain sebelum menembak bola di depan gawang. Dengan hasil ini, si merah itu kukuh di puncak klasemen Liga Inggris dengan 73 poin dari 30 laga. Everton tertahan di posisi ke-15 dengan 34 poin dari 30 laga. Brighton menjamu Aston Villa di Amex Stadium. Setelah jeda, Aston Villa berhasil memecah kebuntuan di menit ke-52. Rashford yang berlari cepat berhasil mencetak gol pertamanya di Premier League. Aston Villa justru menambah keunggulan di menit ke-78. Marco Asensio berhasil mencetak gol dengan penyelesaian tenang dari tepi area penalti. Di masa injury time, Daniel Malen menambah keunggulan Villa menjadi 3-0 dengan tembakan keras yang mengarah ke sudut gawang. Dengan hasil ini, Aston Villa di posisi ke-7 klasemen Liga Inggris dengan 48 poin dari 30 laga. Brighton tertahan di posisi ke-8 dengan 47 poin dari 30 laga. Newcastle United versus Brentford pada pertandingan seru berlangsung di St James Park. Di babak pertama, Alexander Isak menjadi pahlawan dengan mencetak gol pertama di menit ke-45 plus 1. Brentford menyamakan kedudukan di menit ke-61. Bryan Mbeumo mengeksekusi penalti dengan tenang setelah Nick Pope melakukan pelanggaran di kotak penalti. Namun, Newcastle tidak tinggal diam. Sandro Tonali muncul sebagai pahlawan di menit ke-74 dengan mencetak gol penentu kemenangan. Setelah pertandingan ini, Newcastle kini berada di peringkat ke-5 dengan 50 poin, sementara Brentford tertahan di peringkat ke-11 dengan 41 poin. AC Milan versus Inter Milan tersaji di San Siro pada leg pertama semifinal Coppa Italia. Duel berjalan sengit di babak pertama, namun tak ada gol yang lahir hingga jeda turun minum. Selepas jeda, Milan membuka keunggulan lewat Tammy Abraham di menit ke-47. Inter bisa menyetarakan angka dari gol Hakan Calhanoglu di menit ke-67. Skor 1-1 menutup 90 menit. Laga leg kedua bakal berlangsung pada 24 April mendatang. Inter berstatus tuan rumah pada leg kedua. VfB Stuttgart versus RB Leipzig di semifinal di FV Pokal pada laga yang digelar di MHP Arena. Stuttgart sudah unggul pada menit ke-5 lewat gol gelandang andalannya Angelo Stiller. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Masuk di babak kedua, Stuttgart masih berada dalam tekanan Leipzig, namun Stuttgart malah menggandakan skor pada menit ke-57 lewat Nick Woltemade. Benjamin Sesko sempat menghidupkan asa Leipzig lewat gol yang dicetaknya pada menit ke-62, membuat skor menjadi 2-1. Namun, Stuttgart memastikan kemenangan 3-1 lewat gol Jamie Llewellyn pada menit ke-73 yang menyontek bola dalam situasi kemelut di depan gawang. Stuttgart berhak melaju ke final di FV Pokal untuk bertemu tim Bundesliga 3 Arminia Bielefeld. Atletico Madrid versus Barcelona berlangsung di Riyadh Air Metropolitano. Kedua tim bermain imbang 4-4 di leg pertama. Duel kedua tim berjalan ketat di 10 menit awal. Barcelona memimpin 1-0 di menit ke-27. Ferran Torres mencetak gol dengan menuntaskan umpan terobosan dari Lamine Yamal. Atletico sempat mencetak gol di babak kedua lewat Alexander Sørloth, namun dianulir karena offside. Gol tak kunjung tercipta sepanjang babak kedua. Hal ini membuat Barcelona menang 1-0 dan ke final Copa del Rey 2024-2025 dengan agregat 5-4. Carnes versus Stade Reims di Stade Pierre de Coubertin. Di awal pertandingan, gol pertama baru tercipta di menit ke-14 ketika Ibrahim mencetak gol pertamanya untuk Reims dengan penyelesaian sederhana. Carnes tidak tinggal diam dan berusaha membalas. Di menit ke-52, Cheikh Ndoye berhasil menyundul bola yang mengarah ke gawang. Reims kembali memimpin di menit ke-58 setelah Teddy Teuma yang baru masuk melepaskan tembakan yang mengembalikan keunggulan Reims.
Stade de Reims memastikan tempat mereka di final Coupe de France, siap menghadapi PSG dalam perebutan gelar. Laga Fenerbahce versus Galatasaray berlangsung di Ulker Stadium Şükrü Saracoğlu. Terjadinya gol di menit ke-10. Victor Osimhen menyambar bola liar di dalam area penalti ke sisi kanan gawang. Kemudian di menit ke-27, tangan dari Irfan Eghribayat berhasil menjangkau bola tendangan penalti dari Victor Osimhen, namun bola masuk ke gawang. Lalu menit ke-45+5, skor menjadi 1-2. Sebastian Szymanski menggunakan kesepakatan untuk mencetak skor dan berhasil membuat gol. Kekalahan ini gagal membuka peluang Jose Mourinho untuk meraih gelar bersama Fenerbahce. Liverpool mencatatkan sejarah baru dengan meraih kemenangan ke-100 atas Everton dalam semua kompetisi setelah mengalahkan rival sekota mereka dengan skor 1-0 di Anfield. Gol tunggal yang dicetak oleh Diogo Jota di menit ke-57 menjadi penentu kemenangan dalam laga yang penuh ketegangan ini. Dengan hasil ini, Liverpool juga berhasil mencatatkan 4 kemenangan beruntun di kandang melawan Everton tanpa kebobolan untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Kemenangan ini semakin memperkuat posisi Liverpool di puncak klasemen Premier League dengan selisih 12 poin dari Arsenal yang berada di posisi kedua. David Moyes kini mencatatkan sejarah yang kurang membanggakan di Premier League. Ia menjadi manajer pertama dalam sejarah Liga yang tidak pernah meraih kemenangan dalam 20 pertandingan tandang melawan satu lawan, yaitu Liverpool. Dalam perjalanan karirnya, Moyes telah menghadapi Liverpool di Anfield dengan hasil yang sangat mengecewakan, termasuk 13 kekalahan dan 7 hasil imbang. Hasil ini membuatnya semakin fed up dengan performa timnya, terutama setelah mereka bermain cukup baik di beberapa laga terakhir namun tetap gagal meraih hasil positif di Anfield. Marco Asensio tampil mengesankan di Premier League setelah bergabung dengan Aston Villa pada 9 Februari 2025. Dalam pertandingan terbaru melawan Brighton, Asensio kembali mencetak gol, membantu Aston Villa meraih kemenangan 3-0. Dalam waktu singkat, ia berhasil mencetak 8 gol di semua kompetisi, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak di Liga. Menariknya, Asensio hanya memulai 4 pertandingan, menunjukkan betapa efektifnya ia dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Dengan kontribusi gol yang signifikan ini, Asensio telah menjadi sosok kunci dalam strategi serangan tim asuhan Unai Emery. Alexander Isak, penyerang asal Swedia, telah mencatatkan prestasi luar biasa di Premier League musim 2024-2025 dengan mencetak 20 gol. Isak menjadi pemain ketiga dalam sejarah Newcastle United yang berhasil mencetak lebih dari 10 gol di kandang dan 10 gol di luar kandang dalam satu musim. Sebelumnya, prestasi ini hanya dicapai oleh legenda klub Andy Cole pada musim 1993-1994 dan Alan Shearer pada musim 2001-2002. Keberhasilan Isak tidak hanya menambah koleksi golnya, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu penyerang terbaik di Liga. Leicester City saat ini berada dalam situasi yang sangat sulit di Premier League, di mana mereka mengalami kekalahan dalam 7 pertandingan berturut-turut. Hal ini menjadikan Ruud van Nistelrooy sebagai manajer pertama yang memimpin tim yang sama dalam 2 rentetan kekalahan 7 pertandingan di liga teratas sejak Frederico pada musim 1958-1959 bersama Portsmouth. Kekalahan dari Manchester City membuat tim terus terpuruk di zona degradasi dengan hanya 2 poin dari posisi aman. Tekanan semakin meningkat pada mantan bintang Manchester United ini. Hansi Flick sedang melakukan pekerjaan luar biasa di Barcelona. Di bawah kepemimpinannya, tim ini berhasil meraih gelar Supercopa de España dan kini memimpin klasemen La Liga. Selain itu, Barcelona juga telah melaju ke perempat final Liga Champions dan akan bertanding di final Copa del Rey. Dengan catatan 21 pertandingan tanpa kalah di tahun 2025, Flick menunjukkan bahwa timnya sangat siap untuk meraih quadruple, sebuah pencapaian yang sangat langka dalam dunia sepak bola. Barcelona saat ini menjadi tim yang paling produktif di 5 liga teratas Eropa, mencetak 139 gol di semua kompetisi dan menunjukkan performa yang sangat mengesankan di setiap pertandingan yang mereka jalani. Brighton and Hove Albion baru saja mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk merekrut winger muda Tommy Watson dari Sunderland. Pemain berusia 18 tahun ini akan bergabung dengan Brighton saat jendela transfer musim panas dibuka dengan biaya transfer mencapai 10 juta pound sterling. Watson, yang merupakan produk Akademi Sunderland, telah menunjukkan performa yang menjanjikan dengan mencetak 2 gol dalam 17 penampilan untuk tim senior sejak debutnya pada April 2023. Watson akan tetap bersama Sunderland hingga akhir musim ini, di mana timnya sedang berjuang untuk mendapatkan tempat di Playoff Championship. Klub Serie A Como menunjukkan ketertarikan untuk memperpanjang masa pinjaman gelandang muda mereka, Nico Paz, selama 1 musim lagi. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Real Madrid kini sedang mengevaluasi opsi mereka sebelum membuat keputusan. Mereka ingin memastikan bahwa Nico Paz terus berkembang di level yang tepat sambil tetap berada di bawah pengawasan mereka.
Jika Madrid memutuskan untuk menarik kembali PAS, mereka mungkin akan mencari kesepakatan pinjaman yang berbeda untuk memastikan pemain tersebut mendapat waktu bermain yang cukup. AC Milan baru saja mencapai kesepakatan verbal dengan Fabio Paratici yang sebelumnya menjabat sebagai direktur olahraga di Tottenham Hotspur dan Juventus. Kesepakatan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi klub yang saat ini sedang berjuang untuk kembali ke jalur kemenangan. Pertemuan antara CEO Milan Giorgio Furlani dan Paratici berlangsung dengan sangat baik dan kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan proses ini ke tahap kontrak resmi. Meskipun rincian lebih lanjut mengenai klausul kontrak belum diungkapkan, langkah ini menunjukkan bahwa Milan serius dalam memperkuat struktur manajerial mereka untuk musim depan. Setelah pemecatan Thiago Motta, Juventus kini berada di bawah kepemimpinan Igor Tudor. Randal Kolo Muani yang sebelumnya menjadi andalan Motta kini menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan tempat di starting 11. Meskipun Kolo Muani memulai karirnya di Juventus dengan gemilang, performanya menurun drastis setelah itu. Dalam debut Tudor melawan Genoa, Kolo Muani terpaksa duduk di bangku cadangan. Situasi ini menimbulkan spekulasi mengenai masa depan Kolo Muani di klub, terutama dengan rencana awal Juventus untuk memperpanjang masa pinjaman hingga 2026 yang kini tampaknya tidak mungkin. La Liga baru saja mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa FC Barcelona tidak memiliki kapasitas finansial untuk mendaftarkan pemain Dani Olmo dan Pau Victor. Dalam pernyataan tersebut, La Liga menjelaskan bahwa meskipun Barcelona sebelumnya mengaklaim telah memenuhi syarat melalui penjualan kotak VIP senilai 100 juta euro, auditor baru yang ditunjuk oleh klub tidak mencantumkan transaksi tersebut dalam laporan keuangan interim mereka. Hal ini menyebabkan Barcelona kehilangan ruang untuk mendaftarkan kedua pemain tersebut yang seharusnya bisa bermain di sisa musim ini. La Liga juga menyatakan bahwa mereka akan melaporkan auditor yang terlibat dalam transaksi ini kepada Institut Akuntansi dan Audit Akun (ECIC) untuk penyelidikan lebih lanjut. Florentino Perez baru-baru ini memberikan dukungan yang sangat berarti kepada pelatih Carlo Ancelotti dalam sebuah pertemuan santai di markas latihan tim di Valdebebas. Pertemuan ini terjadi di tengah rumor yang beredar mengenai kemungkinan pemecatan Ancelotti dan spekulasi bahwa ia bisa diangkat sebagai pelatih tim nasional Brazil untuk persiapan Piala Dunia 2026. Perez menegaskan bahwa masa depan Ancelotti di Real Madrid tetap aman meskipun musim ini penuh tekanan. Hal ini menunjukkan komitmen Perez untuk mempertahankan stabilitas di klub meskipun ada desakan dari berbagai pihak. Bundesliga dan Bundesliga 2 akan membuka jendela transfer tambahan dari tanggal 1 hingga 10 Juni 2025 menjelang Piala Dunia Klub 2025 yang akan berlangsung di Amerika Serikat. Keputusan ini diambil oleh Deutsche Football Liga (DFL) setelah FIFA memberikan opsi kepada asosiasi anggota klub yang berpartisipasi untuk membuka jendela pendaftaran tambahan sebelum turnamen dimulai. Dengan adanya jendela ini, klub-klub seperti Borussia Dortmund dan Bayern Munchen yang akan berkompetisi di Piala Dunia Klub memiliki kesempatan untuk memperkuat skuad mereka dengan memperkuat pemain baru sebelum pertandingan dimulai pada 14 Juni 2025. Dan kini berada di ambang krisis setelah mempertimbangkan untuk mengakhiri kontrak lebih awal. Menurut laporan dari Cat France Football News, dan mengalami kesulitan dalam menarik pelanggan di Prancis dengan hanya 500.000 pelanggan terdaftar di negara yang memiliki populasi 68 juta. Angka ini jauh di bawah target break-even yang diperkirakan mencapai 1,5 juta pelanggan. Ketegangan antara Dance dan Ligue de Football Profesional LFP semakin meningkat setelah Dance menahan pembayaran sebesar 35 juta euro akibat ketidakpuasan terhadap upaya LFP dalam memerangi pembajakan dan kurangnya dukungan dari beberapa klub. Manajer Ajax Francesco Farioli mungkin akan meninggalkan klub yang telah 36 kali meraih gelar juara Belanda ini pada musim panas mendatang. Menurut laporan dari media Belanda, Farioli memiliki klausul pembelian terbatas dalam kontraknya yang diperkirakan sekitar 5 juta euro. Pelatih asal Italia ini baru saja menandatangani kontrak 3 tahun setelah bergabung dengan klub Ligue 1 Ogisinai dan kini banyak klub Eropa yang tertarik untuk merekrutnya. Ajax saat ini berada di jalur yang tepat untuk meraih gelar Liga ke-37 setelah unggul 9 poin di puncak klasemen Eredivisie. Wissam Ben Yedder telah resmi bergabung dengan klub Sepahan Isfahan di Iran setelah menandatangani kontrak bebas. Pemain berusia 34 tahun ini sebelumnya tanpa klub sejak kontraknya dengan AS Monaco berakhir pada Juli 2024. Selama karirnya, Ben Yedder telah mencetak 259 gol dan memberikan 74 assist, menjadikannya salah satu penyerang paling produktif di Eropa. Bergabungnya Ben Yedder ke Sepahan menandai debutnya di luar Eropa, dan ia diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi tim yang saat ini berada di posisi kedua Liga Iran. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.